إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah, karena sesungguhnya segala puji hanya miliknya, yang telah mengizinkan kita, yang telah menganugerahi kita dengan beribu dan jutaan nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah pada siang hari ini atas karunia nikmat sehat, kita semua dapat hadir untuk menunaikan ibadah sholat Jumat di masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, pada para sahabat dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri dan pada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Karena sesungguhnya hanya iman dan takwa itulah harta yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itulah milik kita yang abadi, milik kita yang paling mahal, yang harus terus kita raih, kita usahakan untuk kita dapatkan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita memasuki bulan Rajab. Mengingat bulan Rajab berarti tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ahmad, Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab banyak berdoa. Doanya singkat dan mungkin kita pun juga sudah tidak asing lagi. Rasulullah bersabda, dan doa yang selalu disampaikan Rasulullah ketika memasuki bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, Allahumma ya Allah, berkailah kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban dan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja banyak kandungan hikmah di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki Rajab dengan doa yang singkat ini, namun luar biasa makna yang terkandung di dalamnya. Hikmah pertama tentunya Rasulullah berdoa ini karena memang Rajab adalah bulan yang memiliki keutamaan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa bulan ada 12 bulan yang Allah ciptakan untuk kehidupan ini. Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah
12 bulan. Sebagaimana Allah telah menetapkan waktu itu untuk penciptaan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atun hurum, yaitu 4 bulan haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu adalah yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Tentu saja semua waktu milik Allah. Namun Allah menetapkan bulan-bulan tertentu adalah bulan yang mulia agar kita selalu mendapatkan kesempatan untuk mengejar kemuliaan, mengejar keutamaan, dan meningkatkan kualitas amal kita. Karena itu Rajab adalah salah satu bulan tersebut. Dan di balik itulah hikmah Rasulullah Muhammad SAW berdoa ketika memasuki bulan Rajab, karena dia termasuk bulan yang utama. Kemudian yang kedua, hikmah Rasulullah berdoa ini adalah betapa pentingnya bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang tidak lama lagi akan diiringi dengan bulan Sya'ban dan kemudian akan bertemu dengan bulan Ramadan. Karena dalam doa tersebut Rasulullah meminta keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan Rasulullah berdoa semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tentu bagi kita sangat memahami betapa mulia dan betapa sucinya bulan Ramadan ini. Karena itu doa ini mengindikasikan agar kita senantiasa diingatkan dengan bulan Ramadan itu, dan agar kita mempersiapkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tidak mungkin akan meraih secara maksimal bulan Ramadan itu tanpa persiapan dengan baik. Karena persiapan adalah hal yang penting untuk mendapatkan kesempatan itu. Sudah menjadi pengetahuan umum kita. Kita tidak akan meraih kesempatan ketika kita tidak memiliki persiapan yang cukup. Karena itu, para sahabat dan salafus saleh ketika juga bulan Rajab, itu yang dia kenang adalah sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Begitulah para sahabat dan salafus saleh mempersiapkan Ramadan jauh-jauh, yaitu ketika sudah memasuki bulan Rajab. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kurang lebih hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga, hadirin, bahwa di dalam doa ini Rasulullah SAW berdoa tidak hanya ingin keberkahan tapi juga dipanjangkan umur. Ini menunjukkan bolehnya kita berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umur agar kita bertemu dengan kebaikan, agar kita bisa melakukan kebaikan yang banyak. Kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur dalam ketaatan kepada-Mu. Doa ini mengindikasikan Rasulullah ingin, jika Allah menghendaki, panjangkanlah umur untuk bisa bertemu dengan bulan yang mulia itu, agar kami bisa mendapatkan kesempatan, kemuliaan, dan lipat gandanya pahala di bulan Ramadan itu. Dan yang keempat, hadirin, hikmah dari doa ini. Di sini Rasulullah SAW berdoa meminta keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Rasulullah tidak meminta rezeki. Rasulullah juga tidak minta kesehatan, tidak minta yang lain, tapi yang diminta adalah keberkahan. Kenapa, hadirin? Inilah yang terpenting sebetulnya dalam hidup yang kita cari, yaitu berkah. Kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah. Kita ingin juga mendapatkan ilmu yang barokah. Kita juga ingin mendapatkan waktu yang barokah, umur yang barokah. Sering kalimat barokah ini kita selalu sampaikan dan selalu kita ucapkan. Kenapa? Karena keberkahan itulah sebetulnya yang kita cari. Para ulama mendefinisikan keberkahan adalah ziyadatul khair,
bertambahnya kebaikan ketika kita mendapatkan apapun termasuk rezeki. Karena begitu banyak mereka yang mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu, kesempatan, kesehatan, tapi tidak barokah. Artinya apa? Nikmat itu tidak menambah kebaikan kita. Na'udzubillah. Tapi justru malah menjadi sarana bertambahnya dosa, bertambahnya maksiat. Tentu itu yang tidak kita inginkan. Karena itu Rasulullah dalam doa yang singkat ini, Rasulullah meminta, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, apa perbuatan dan amalan di bulan Rajab ini yang bisa mendatangkan keberkahan? Itu tentu. Apa saja yang harus kita lakukan? Amal apa yang harus kita lakukan sebaiknya di bulan Rajab ini yang akan menjadi sarana pembuka pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama hadirin, yang harus banyak kita lakukan di bulan Rajab ini adalah yaitu memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Qur'an di antaranya, dan juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa memperbanyak zikir dalam setiap waktu dan kesempatan. Bahkan zikir itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tanda orang yang berilmu, tanda orang yang berakal itu adalah mereka yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Setiap waktu. Terlebih di bulan-bulan haram seperti Rajab tentunya. Karena itu perbanyaklah zikir. Karena zikir itu yang akan membangun ketenangan jiwa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu mengingat Allah, takarrub kepada Allah, berserah diri kepada Allah, akan menjadikan hatimu menjadi hati yang tenang karena rahmat Allah. Termasuk di dalamnya tentunya adalah zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Kita sering memiliki target di bulan Ramadan, tapi sulit target itu terpenuhi ketika kita tidak melatih dan mempersiapkan. Dan persiapkanlah sejak dini di bulan Rajab. Kemudian juga diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak istighfar di waktu kapanpun, karena istighfar itu adalah wasilah Allah akan mendatangkan keberkahan, rezeki, dan lain sebagainya. Terlebih di bulan haram seperti Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin, Rasulullah menganjurkan di bulan Ramadan ini, dan itulah yang dilakukan oleh para salafus saleh, adalah yaitu banyak bersedekah. Karena sedekah ini yang akan mendatangkan rahmat, mendatangkan banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sangat baik di bulan Rajab ini kita memperbanyak infak. Baik infak yang wajib dan tentunya infak yang sunnah. Kemudian yang ketiga, para salafus saleh dan para sahabat di bulan Rajab ini adalah bulan terbaik untuk mengevaluasi salat-salat kita. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang disepakati oleh para alim ulama adalah termasuk bulan yang istimewa. Karena di bulan inilah Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan yang suci Isra dan Mi'raj. Dan hasil utama Isra Mi'raj yang sampai sekarang dinikmati oleh kaum muslimin adalah salat. Karena itu para hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Rajab ini sangat baik kita jadikan sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas salat kita. Karena salat yang terbaik ketika mencapai salat yang khusyuk. Dan salat yang khusyuk tentu salat yang berproses yang panjang. Tidak mungkin seketika kita mendapatkan salat khusyuk ketika tidak berproses, tidak kita latih. Semoga nanti di bulan Ramadan salat kita adalah salat terbaik, salat yang khusyuk. Karena sudah kita evaluasi dan kita latih sejak bulan Rajab. Kemudian di bulan Rajab ini juga para salafus saleh dan para sahabat juga memperbanyak puasa sunnah. Khususnya adalah puasa-puasa sunnah yang memang sudah dianjurkan. Misalnya puasa Senin dan Kamis, yang pada bulan-bulan lain kita tidak terbiasa,
kita laksanakan, karena Senin Kamis adalah puasa sunnah atau puasa Ayyamul Bid. Itulah yang banyak dilakukan oleh para sahabat dan salafus saleh. Karena itu jamaah rahimakumullah, amalan-amalan di bulan Rajab ini apabila dapat kita laksanakan, moga-moga ini menjadi bekal yang terpenting bagi kita di bulan Ramadan. Dan tentu saja kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan dan kita bisa maksimal di bulan Ramadan itu. Jangan sampai Ramadan itu ketemu dan lewat begitu saja dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Dengan persiapan, insya Allah, moga-moga kita, jika Allah berkehendak dipertemukan dengan Ramadan, kita dapat meraih Ramadan secara maksimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.